Jamaah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah saat hatimu membatu. Tadi sudah disebutkan oleh guru-guru kita, ternyata kebanyakan tidur, kebanyakan makan bisa membuat hati kita membatu. Makanya harus sering-sering ingat Allah. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Saya mau panggilkan dulu nih Ustadz Syam. Iya. Mohon izin guru. Iya. Duh, ini mohon maaf nih sebelumnya Ustadz Syam. Aku pernah dengar ya, orang ada yang bilang katanya, saya mah tidak percaya dengan agama. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah katanya, manusia itu gak akan berubah lah gara-gara agama. Pokoknya semua mah sama aja. Nah ini benar gak sih orang-orang kayak gini? Karena udah banyak sekarang. Ini tanda hatinya udah mati kayak batu atau gimana? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zalulung, jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Fi kulli 'amin مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau bahkan 2 kali setiap tahunnya, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak juga mengambil pelajaran. Ayat ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya karena itu semua disebabkan karena hati yang sakit. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu, ayat-ayat yang turun itu, dengan Al-Quran itu justru akan menambahkan kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Maka kembali lagi panglima daripada tubuh manusia adalah hatinya. Hati kitalah yang memerintahkan segalanya. Makanya jikalau dikatakan kok ada orang yang tidak percaya agama, itu bukan karena dia tidak punya akal, melainkan hatinya tidak berfungsi untuk mengatur akalnya. Itu bukan karena mereka tidak mau berpikir, namun hatinya tidak mengarahkan akalnya untuk memikirkan daripada apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Ada orang-orang yang datang dengan mengatakan saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak mau percaya dengan adanya Tuhan? Yang pertama, karena mereka tidak mencari tahu sendiri tentang adanya keberadaan Tuhan. Banyak di antara kita justru terlahir muslim, tapi kita tidak mengerti tentang akidah kita. Siapa yang kita sembah, untuk apa kita sholat, untuk apa kita puasa, siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mengenal kita dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah jauh-jauh dengan orang-orang yang tidak mau memikirkan Islam. Bahkan orang yang tinggal di lingkungan Islam saja masih banyak yang tidak mau melihat daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan mereka tidak punya waktu untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Sedangkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu banyak sekali. Banyak waktu luang, kadang-kadang ada kalimat dengan mengatakan, duh gabut nih. Kok ada manusia bisa mengatakan gabut? Dia mempunyai waktu yang sangat luas. Duh mau ngapain di hari ini nih? Ini kita mau kemana ya hari ini? Dia sempat memikirkan mau kemana hari ini, gabut. Tapi tidak punya waktu untuk membuka dan membaca Al-Quran, mengkaji
mengkaji, mencari tahu Tuhannya bagaimana, di mana Allah memerintahkan kita, bagaimana Allah memerintahkan kita, maka terkadang hati itu yang tidak memerintahkan kepada akal untuk memikirkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menampakkan dirinya, tapi Allah memberikan tanda-tandanya kepada kita semua di atas muka bumi ini. Bagaimana musibah itu datang, kata ayat 126 tadi, musibah itu datang di luar kendali manusia. Musibah itu ada di luar kendali manusia. Ada orang sudah memikirkan bagaimana supaya tidak tsunami, bagaimana supaya tidak gempa. Tapi kalau musibah itu datang begitu saja. Bagaimana supaya tidak bangkrut bisnisnya. Tapi ternyata bisa juga dia bangkrut bisnisnya. Kenapa? Ada kekuatan selain kekuatan manusia yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kita berusaha untuk tidak sakit. Ada orang yang hidupnya tidak pernah pakai garam. Ada orang yang hidupnya tidak pernah makan gula. Toh sakit-sakit juga. Kenapa? Ada kekuatan di luar kekuatan manusia, itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dipikirkan dengan akal. Namun sayangnya hatinya tidak memerintahkan akalnya untuk berpikir. Makanya hati itulah yang senantiasa dibersihkan dengan pengajian, dengan majelis ilmu. Salah satunya nonton Islam itu indah. Betul, setiap hari jam 5 pagi hanya di Trans TV. Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan dulu buat guru kita Ustaz Syah. Masya Allah. Baik jamaah, seperti biasa nih, kita suka kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Kira-kira di sini ada nggak sih yang mau nanya? Wah banyak kayaknya. Yaudah deh kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tadi masih malu-malu Bu angkat tangannya. Sekarang biar saya bisa pilih yang yakin ya. Siapa yang mau bertanya Bu? Wah Masya Allah. Ibu sebelah sini mohon maaf kurang semangat. Saya kasih kesempatan dulu buat ibu sebelah sini nih. Baik, Ibu boleh kenalan dulu namanya siapa, dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria dari BKMT Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Cicurug Sukabumi nih, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah, setiap manusia pasti memiliki dosa. Ada saatnya di mana seseorang yang mengingat dosa itu akan menangis. Tapi ada juga orang yang dikala mengingat dosa tapi dia tidak menangis. Apakah yang tidak menangis ini dikatakan hatinya telah keras? Itu aja. Waduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali, jelas dan padat. Ustadz Maulana boleh langsung Ya. dijawab, silakan Guru. Baik, izin Sasam dan Ustazah Lulung. Buat semuanya jamaah dimanapun berada. Ternyata akibat, ulangi, akibat dari hati yang membatu, hati yang mengeras, itu susah untuk mengakui kesalahan. Susah melihat yang mana benar, yang mana buruk. Sehingga berakibat ketika dia berbuat dosa, tidak ada penyesalan pada dirinya. Pernah dengar pembunuh berdarah dingin? Pernah Ustaz. Iya. Dengan mudahnya, dengan tidak berperasaannya, dia membunuh orang. Tidak ada. Kebayang nggak? Saya masih ingat guru saya, itu jalan saja. Biar semut mungkin diinjek tidak mati. Saking lembutnya. Kan tidak boleh menyakiti, melukai dan mengambil hak orang. Nah ketika ada orang, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat diri kita pribadi. Jangan sampai justru hati kita yang mengeras. Tidak ada rasa bersalah. Ingat kalau orang berdosa itu kan ada perasaan. Ada perasaan tidak enak. Nih yang di rumah nih, mohon maaf. Jikalau kita tidak sholat, ada nggak perasaan bersalah? Ada nggak perasaan tidak tenang? Oh berarti itu bagus. Kalau tidak ada kepedulian, bunyi masjid, bunyi panggilan sholat dan sebagainya, tidak ada. Berarti hatinya sedang membatu itu. Apalagi sudah benar-benar melakukan kesalahan, jadi susah untuk mendapatkan hidayah. Susah untuk bertobat. Susah, karena kenapa? Sudah tidak ada lagi penyesalan pada dirinya. Makanya salah satu akibat dari hati yang membatu sudah tidak
hilang penyesalan, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Udah jelas-jelas salah, udah jelas-jelas dia injak kakinya orang, udah jelas-jelas ambil tanahnya orang, udah jelas-jelas dia sakiti hati orang. Itu tidak ada perasaan mau minta maaf, rasain. Apalagi tertawa di atas penderitaan orang. Wow, ini bahaya loh, bahaya. Coba ukur diri kita. Makanya kita sentiasa diminta bertobat. Bertobat. Makanya saya selalu ingatkan kepada jamaah. Kalau bisa sesudah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bayangkan salat saja kita mengaku bersalah. Betul. Jangan sampai waktu kita salat pikiran kita kemana-mana. Sering banget tuh. Udah benar-benar salat loh itu. Pas sholat. Masih baca istighfar. Kunci rumah di mana ya. Iya. Sepatu tadi. Nggak bisa. Iya sama. Ah iya, saya sering kayak gitu. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik, saya akan kasih kesempatan yang kedua. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Coba, lebih tinggi lagi Bu tangannya Bu. Ah, Masya Allah. Saya akan kasih kesempatan buat Ibu yang ini nih. Silakan Ibu, boleh namanya siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Kartini dari BKMT Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah, baik. Silakan Ibu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tanya dong Ustadz Ustazah. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar orang yang susah untuk bertaubat hatinya telah membatu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Terima kasih, Ibu. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustazah Lulung. Silakan Guru. Masih mohon izin Ustaz saya satu mana dan juga bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Jemaah. Pemirsa yang ada di rumah yang lagi siap-siap mau nganterin anak sekolah tapi lagi libur kali ya. Nah, jadi pemirsa kalau kita ngomongin ada orang nih yang namanya dia tuh hatinya susah untuk bertobat. Susah banget, udah tahu salah gak mau kembali kepada Allah. Padahal kita harus itu kalau kita punya salah, malu loh kita kalau kita gak taubat. Karena apa? Karena kita lihat Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi itu beristighfar aja sehari 100 kali. Kita udah berapa kali istighfar coba? Hah? Yang kedua kita lihat Umar bin Khattab ketika beliau berdoa di depan Ka'bah sambil nangis sampai ditegur oleh sahabat. Yakfi, cukup wahai Umar bin Khattab. Saking dia takut sama dosa-dosanya. Kenapa kita, saya nih lagi nasihatin diri sendiri. Udah mah banyak ya yang namanya salahnya. Tapi susah bertaubat. Apakah itu termasuk hatinya yang sudah keras? That's right. Itu kanan. Itu karena apa? Karena hatinya kafaro sudah tertutup. Marodo sudah sakit di hatinya. Orang mah kemana-mana juga kalau kita pergi kemana-mana nih. Liburan kayak holiday. Balik ke rumah gak Ibu? Balik, kita aja balik ke rumah, masa kita gak kembali kepada Allah? Nah ini kalau orang udah yang namanya gak mau bertobat. Satu, hatinya ketutup. Dua, hatinya marodo atau sakit. Dan orang seperti ini emang sih kita gak boleh benci. Takutnya kalau kita benci, besok kita kayak dia. Jadi kita ngapain? Doakan dia. Allahu yahadik, Allah semoga berikan hidayah kepadanya. Jadi kalau kita ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, melihat yang namanya uswatun hasanah beliau, malu kalau kita nggak bertobat. Balik dong kepada Allah. Banyak salah kita kepada Allah. Nabi aja yang udah dijamin sorga bertobat kepada Allah. Kita istighfar kagak, sholat kagak mau. Ibadah juga males. Astagfirullahaladzim. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Itu nyanyinya. Nah istighfarnya sehari berkali-kali pagi dan sore. Jadi kalau orang gak mau bertobat, gak mau kembali kepada Allah, maka adalah hati yang keras. Gengsi mau minta maaf, gengsi mau berbuat baik. Enggak orang aja nggak berbuat baik, nggak ibadah aja dia hidupnya enak. Dia kagak tahu itu istidraj. Ada orang berbuat baik dikasih enak, namanya nikmat. Ada orang nggak berbuat baik tapi dikasih enak sama Allah, namanya istidraj. Tuh 2, 3. Istidraj. Nah, ibu mau istidraj apa mau nikmat? Nikmat. Makanya kita terus berbuat baik.
Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Teruslah berbuat baik agar Allah berikan kita nikmat, bukan istidrot. Kalau Allah nggak ngasih kita nikmat, nggak ngasih kita apa-apa, ya berarti namanya kita istirahat. Mau istirahat? Wafat. Nauzubillah. Kita pasti mati, jadi nggak boleh ngomong nauzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa kita mati ya? Iya ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. saya takut. Seru ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ustazah Lulung. Masya Allah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan yang ketiga nih. Ayo siap-siap. Siapa yang mau bertanya Bu? Angkat tangannya Bu. Wah ya Allah, aduh saya bingung yang mana ya. Saya pilih ini aja deh. Nah di baris ketiga tadi ya, Ibu ya. Masya Allah Bu. Silakan Bu, namanya siapa dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bude dari Jamaah Pengajian BKMT Kecamatan Cicurug, Sukabumi. Wah Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Sukabumi nih Masya Allah. Ustadz Ustazah, saya mau nanya nih, sekarang kan lagi semaraknya kasus pelakor dan pebinor. Astagfirullah, itu. iya Bu, benar Bu. Ya. Nah orang yang tersebut itu apakah sudah keras dan membatu hatinya Ustazah? Ya, sikat aja dah. Sikat aja. Sekian. Sikat aja dah. Siap. Sikat. Mantul. Terus ada lagi? Selesai sudah. Oh selesai. siap. Sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat. Wah ini kayaknya istrinya tentara nih. Ustaz Syam langsung aja dijawabnya. Sikat katanya langsung gas. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustazah Lulung, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran Surah Ghafir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Ini berbicara tentang daripada orang-orang yang ada di sekitar Fir'aun namun mereka menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun ujian yang ada di samping kita, kalau hati kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu untuk melewati ujian tersebut. Payung itu tidak menghentikan hujan, tapi payung itu melindungi pemakainya agar tidak terkena basah. Ujian itu tidak dihentikan dengan keimanan, ujian tetap ada. Pebinor, pelakor, kasus-kasus yang ada, yang lagi viral-viral selalu akan ada. Dari zaman dulu sampai zaman nanti hari kiamat akan selalu ada daripada kasus-kasus di sekitar kita. Penggoda-penggoda akan selalu ada. Namun kita tidak bisa membumi hanguskan mereka, yang bisa kita jaga adalah diri kita sendiri. Sebagaimana orang yang mengenakan payung, dia tidak menghentikan hujan, hujan tetap ada, tapi dirinya tidak terkena basahnya. Maka dikatakan apakah termasuk daripada hati yang membatu? Sesungguhnya hati itu ibarat gelas yang berisi apa Bu? Ibu sukanya minum teh, minum kopi? Teh ya, orang Sukabumi sukanya minum teh. Gelas berisi teh, kalau udah ada daun teh di dalamnya, kita isi air putih bakal jadi teh.
Kalau udah ada kopi di dalamnya, kita isi air putih akan menjadi tetap hitam, akan jadi daripada kopi. Begitulah hati kita. Kalau ada penyakit di dalamnya, dikasih lihat istrinya sudah cantik. Kenapa lebih suka penggoda yang tidak lebih cantik dari istrinya? Kenapa? Hati yang kotor, hati yang sakit. Subhanallah. Padahal kalau dibandingkan istri sahnya dengan pelakornya, subhanallah jauh lebih menarik daripada istrinya. Namun ternyata hatinya sudah berisi yang kotor, sehingga dikasih yang bersih pun dia melihatnya kotor. Maka penting bagi kita membersihkan diri kita semua, membersihkan hati kita semua. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Atau kita minta Allahumma kfina bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkan ini mataku senang dengan yang halal, sehingga aku tidak lagi cari yang haram. Kalau kita sudah senang dengan yang halal, insya Allah tidak tergoda dengan sesuatu yang haram. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Amin. pelakor, pebinor ya Ustaz Amin. Syam. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita Ustaz Syam, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita sudah dapat, Masya Allah. Tadi juga sudah ada 3 penanya ya yang sudah dijawab sama guru-guru kita. Kenapa Bu? Kaget saya Bu. Ada apa Ibu? Iya. Oh tunggu sebentar. Tunggu Bu. Saya nggak bisa dengar kalau gitu Bu. Coba gimana? Oh jangan pakai mic. Oh emang pengen bisik-bisik. Iya pertanyaan berarti privacy nih. Gimana Bu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kaget ya Bu, saya juga kaget. Kalau gitu saya kasih tahu Ustadz Maulana karena saya nggak tahu jawabannya. Apa sih yang Gini Ustadz, tapi katanya nggak boleh kedengeran. Hah? Wow, gimana? Wah, Kaget kan? semua penasaran kan? Penasaran. Saya juga nggak tahu apa yang dibisikin. Kita akan bahas setelah yang satu ini jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mau ngomong apa sih?